Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih masih menyaksikan surah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Ali Nurdin. Ustadz, terkait dengan keluarga terdekat tadi, siapa saja yang paling mendukung selain Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin? Siapa lagi keluarga terdekat yang mendukung Rasulullah SAW? Nama-nama yang kemudian masyhur diantaranya tentu adalah keponakan beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sahabat atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu memang sejak kecil sudah bersama Nabi. Di samping hubungan kekeluargaan, juga yang kemudian ada hubungan semacam pertemanan, kan usianya tidak terlalu jauh itu Mas, posisinya kira-kira. Maka kemudian Ali sangat dekat. Dan beliaulah yang kemudian menyatakan kemuslimannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan sebagai seorang Rasul. Maka dari golongan pemuda yang pertama kali menerima Islam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan mulai sejak itulah beliau senantiasa mendukung dakwah Nabi. Dan kemudian beliau mengambil posisi sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan oleh Nabi dipilih menjadi salah satu kutabul wahyu, sekretaris Nabi untuk menulis wahyu. Itu sahabat Ali bin Abi Thalib itu. Sehingga ini untuk menggambarkan kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Apalagi kemudian dalam episode kehidupan selanjutnya, beliau kan kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha, kan itu kan. Ini menunjukkan semakin dekatnya, sehingga support terhadap dakwah Nabi semakin lengkap, semakin penuh gitu. Ada juga kemudian nama Zaid bin Harithah. Ini agak unik ini Mas, karena ini beliau itu sebagai golongan dari kelas hamba sahaya, budak ya. Kemudian diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Zaid ini yang kemudian masuk Islam kan, mengikuti Rasulullah kan. Tapi karena dekatnya dengan Rasulullah, si Zaid ini dipanggil oleh masyarakatnya sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Untuk menunjukkan dekatnya itu loh. Maka itu kemudian sampai Allah menurunkan ayat untuk mengkoreksi hal itu. Salah satu kebiasaan jahiliyah itu kan menganggap bahwa anak angkat itu dapat menempati posisi seperti anak kandung. Maka turun ayat surah Al-Ahzab ayat keempat itu, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak itu dengan ayah kandungnya. Itu lebih adil sejak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menggantikan nama ayah kita dengan menisbatkan, membinkan dengan orang lain. Tidak boleh. Ini terkait hukum akhirnya, hukumnya ya, waris dan lain sebagainya nanti ya. Gitu. Maka setelah mulai episode itulah kemudian kembali Zaid tidak lagi disebut sebagai Zaid Muhammad atau bin Muhammad, tapi Zaid ibn Harithah. Salah satunya adalah untuk meluruskan keyakinan masyarakat jahiliyah yang menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Nah, nama itu yang kemudian juga menghiasi dalam perjalanan sejarah dakwah Islam di masa lalu, masa Rasulullah SAW, yang sangat membantu tercapainya tujuan dalam dakwah di masa-masa awal dari golongan keluarga. Tentu nama-nama lain, kalau misalnya putri Nabi sendiri itu kan tidak langsung menunjukkan, apalagi perempuan ya Mas ya. Zaman itu kan perannya sangat terbatas sekali. Nah, kecuali yang tadi istri Khadijah itu sangat menonjol, tapi putri-putri beliau itu pada akhirnya kemudian karena ada yang sudah menikah sejak Rasulullah itu belum jadi Rasul. Itu putri Nabi, sehingga kemudian mereka mengikuti suaminya yang belum tentu langsung menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi paling tidak dari beberapa nama yang tadi keluarga dekat itu, nah satu keluarga sangat dekat yang diyakini oleh kita umumnya yaitu Ahlus Sunnah, yaitu apa? Abu Thalib. Yang meskipun beliau itu sangat dekat dan bahkan melindungi Rasulullah sejak sebelum diangkat sebagai Rasul, bahkan ketika usia masih 10 tahun sampai kemudian dia menjadi Rasul, menikahkan gitu kan, itu diyakini beliau belum memeluk agama Islam sampai beliau wafat. Belum syahadat ya, Ustaz, ya? Tidak memeluk agama Islam sampai beliau wafat pada akhirnya. Tapi beliau ini termasuk yang memegang teguh ajaran Ibrahim, Ustaz. Bisa dibilang gitu, Ustaz. Yang jelas dia dari keluarga terhormat, dari keluarga Abdul Muthalib. Sehingga kemudian kehormatannya juga menjadikan paman-paman Nabi yang lain itu segan, tidak mau mengganggu Rasulullah. Maka sejak Abu Thalib wafat, baru kemudian usaha-usaha untuk mengganggu dakwah Nabi itu semakin kuat. Tapi ketika beliau masih hidup, itu mereka segan. Gitu. Nggak ada yang berani. Maka suatu saat juga pernah terjadi kasus di mana
Rasulullah itu dipanggil oleh pamannya Abu Thalib itu karena paman Abu Thalib didesak oleh saudara-saudara yang lain, anggota suku dan kepala suku yang lain. Untuk apa? Coba bilang sama Nabi deh. Dia itu pengen apa sih? Kalau pengen kaya, kita siap ngumpulin duit deh. Mari kita serahkan semua, tapi tolong stop dakwahnya. Akhirnya Rasul Nabi bersumpah, ya Ammi, wahai pamanku, demi Allah gitu. Seandainya dia itu jangankan kok ngasih duit, kalau bisa nurunin matahari tangan kanan, bulan taruh tangan kiriku, saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Maka lebih baik mati atau kemudian kita terus berdakwah sehingga mencapai kemajuan dalam dakwah itu. Baik. Pemirsa dan juga Ustadz Zainuddin, kita akan terus membahas bagaimana dukungan dari keluarga Rasulullah SAW terhadap risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Seberapa pentingkah restu dari orang tua ini, Ustaz? Ridha Allah tergantung keridhaan kedua orang tua.